Indonesia sudah digital, artinya Indonesia bermedia. Kunci dari digital adalah media first. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucap syukur kita dapat berjumpa kembali di acara Go Sabda. Nah, kali ini bersama kami mewakili divisi Sabda Media. Perkenalkan, nama saya Bio. Dan saya Nehemia. Nah, kami berkesempatan untuk menyampaikan presentasi studi bermedia Alkitab. Tetapi perlu kita pahami kalau presentasi Go Sabda studi ber-Alkitab ini adalah seri yang dimana kita sudah belajar bersama tentang studi berkomik Alkitab beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita berkesempatan bersama belajar tentang studi bermedia Alkitab. Ya, seperti yang sudah Mas Vio katakan tadi, ini adalah seri. Jadi selanjutnya akan ada studi bersuara Alkitab, studi ber-app Alkitab, dan studi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara tunggu informasi selanjutnya. Nah, diharapkan melalui presentasi studi ber-Alkitab ini, kita dapat belajar memahami bagaimana dan mengapa kita bisa berstudi dengan percaya atau yakin. Nah, untuk dokumentasi dari presentasi sebelumnya atau presentasi saat ini dan ke depan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di situs live.sabda.org dan YouTube channel Sabda Alkitab. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang studi bermedia Alkitab. Nah, kita akan melihat latar belakang dari presentasi ini terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu dan sudah sering mendengar bahwa sekarang Indonesia sudah digital, di mana digital sekarang sudah membanjiri segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini kita sangat mudah sekali menerima informasi atau gambaran kondisi di luar daerah kita, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Jawa, dimanapun itu, kita saat ini sudah terkoneksi. Indonesia sudah digital, artinya Indonesia bermedia. Kunci dari digital adalah media first. Nah, kita akan membahas dua aspek dari media yang paling umum kita dengar. Yang pertama adalah media sosial dan multimedia. Nah, kita akan melihat perkembangan sosial multimedia atau media sosial di Indonesia berdasarkan data statistik WIAR Sosial. Ya, ini Bapak Ibu adalah statistik yang diterbitkan WIAR Sosial pada Februari 2022. Di sini kita melihat pada Januari 2022, pengguna media sosial yang ada di Indonesia mencapai 190 juta pengguna. Jadi ini bisa kita lihat ada peningkatan yang cukup drastis pada 8 tahun belakangan ini. Ya, ini menunjukkan bagaimana populernya media sosial. Nah, kita juga melihat ada platform media sosial yang populer atau sering digunakan pada masa-masa ini. WIAR Sosial juga mengupdate statistiknya. Jadi di sini ada 3 teratas, yaitu WhatsApp dengan angka 88%, ada Instagram 84%, dan Facebook dengan 81%. Ya, ini adalah angka yang cukup fantastis ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang menghabiskan waktunya untuk berjejaring sosial, yaitu untuk bermedia sosial selama 3 jam lebih, dan berselancar di dunia internet yaitu 8 jam lebih. Dan ini adalah angka yang cukup fantastis gitu dalam kita berjejaring sosial. Nah, dalam rentan penggunaan media sosial multimedia, karena apapun yang ada di media sosial itu adalah multimedia. Sebanyak multimedia itu ada, sebanyak media sosial itu ada, sebanyak itu pun multimedia digunakan. Nah, kita sudah melihat perkembangan media sosial di Indonesia, platform yang sering digunakan, dan berapa waktu yang dihabiskan. Dan kita sudah melihat bersama bahwa kepentingan media sosial adalah jalur distribusi dari bahan-bahan multimedia. Selanjutnya kita akan membahas tentang multimedia dengan memahami pengertian dari multimedia itu sendiri. Yang pertama, menurut KBBI, multimedia adalah berbagai jenis sarana. Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
Nah, pengertian kedua dari multimedia adalah penyedia informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafika, animasi, dan teks. Nah, berikut adalah ringkasan sejarah singkat dari media. Lukisan gua digunakan untuk menggambarkan kondisi saat itu, kemudian berkembang dengan penemuan mesin cetak sehingga koran dan buku-buku bermunculan, dan berkembang lagi menjadi media penyiaran dengan format audio dan visual. Nah, saat ini kita hidup di media digital, di mana media sosial dan multimedia ada di dalamnya. Ya, kita sedikit bernostalgia ya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah aktivitas bermedia yang dilakukan orang pada zaman dulu gitu. Ada membaca koran, membaca majalah, atau surat kabar, mendengarkan radio, ataupun melihat televisi. Gitu. Nah, namun saat ini semua kegiatan ini bisa kita lakukan dengan gawe terdekat kita, yaitu gadget, entah itu smartphone, tablet, laptop, atau apapun itu. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah format media yang digunakan tetap sama, yaitu teks, audio, dan video. Nah, berikut kita sudah melihat latar belakang dari studi bermedia Alkitab, bagaimana media sosial mempengaruhi dan bagaimana multimedia ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara orang bermedia di zaman Yesus. Nah, berkhotbah adalah salah satu cara penyampaian informasi yang efektif saat itu. Dengan menggunakan cerita, perumpamaan, Yesus memberi penekanan-penekanan pada poin-poin tertentu. Teknologi yang digunakan saat itu adalah gulungan kitab. Nah, saat ini kita sudah dikelilingi dengan beragam format media. Ya, ada film, ada video pendek, ada himne, ada lagu, ada audio, khotbah, ada lukisan, dan ada traktat. Nah, berikut adalah gambaran dari media-media tersebut. Nah, berikut juga adalah gambaran media Alkitab yang bisa kita gunakan sebagai alat studi Alkitab, karena dasar dari bahan media ini adalah teks Alkitab. Ada wajah Nehemia? Ya, ini ada AYT bergambar, Iya. ada Yesus Mesias, kitab Markus, dan juga ada film Yesus, ada Lumo, ada Alkitab suara gitu. Jadi ya ini Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mengenal hal-hal ini ya. Ya, semua bahan itu bisa Bapak Ibu dapatkan di situs Badeno, yaitu badeno.sabda.org. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara bisa mendengar, bisa membaca, dan bisa melihat untuk berinteraksi dengan Alkitab gitu. Jadi di sini ada audio, ada video, dan ada teksnya gitu. Dan juga ini ada rencana baca, dan saat ini kan kita sedang memasuki masa prapaskah gitu. Jadi di Badeno juga tersedia jadwal baca ya dari Maret hingga April nanti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sama-sama ya memaknai Paskah dengan berstudi Alkitab bersama. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengakses bahan-bahan multimedia di situs alkitab.sabda.org. Setelah kita membuka ayat atau kitab yang ingin kita baca, kita bisa masuk ke tab media. Nah, di sana kita akan disajikan bahan-bahan media yang sesuai dengan ayat yang terkait, baik itu infografisnya, baik itu video atau video pengantar. Bapak Ibu juga bisa mengakses bahan-bahan audio terkait melalui mengklik situs tab audio. Di situ ada suara dari Alkitab tersebut juga dan audio-audio pendukung lainnya. Nah, selain itu juga untuk memperingati momen Paskah ini, divisi konten membuat media kit Paskah yang bisa menjadi rekomendasi referensi studi media saat Paskah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di situs paskah.sabda.org dan bisa menyaksikan dokumentasi dari unboxing produk ini di IG Sabda Alkitab. Nah, kita sudah melihat bagaimana media sosial itu berkembang, multimedia digunakan, dan bagaimana cara Yesus berkomunikasi di zamannya. Nah, tapi saat ini tentang studi bermedia Alkitab, apakah kita bisa studi dengan media Alkitab? Apakah kita studi dari media Alkitab? Jawabannya adalah keduanya. Keduanya. Landasan kita mengapa bisa studi bermedia Alkitab adalah
Nah, kita akan mundur sedikit ke belakangnya. Dasar dari presentasi ini adalah scripture engagement. Jadi, melalui media apapun, diharapkan kita dapat berinteraksi dengan Alkitab. Tentunya interaksinya bukan hanya menyimak, tapi juga mempelajari. Melalui media Alkitab, kita bisa menjadikan media menjadi sarana mendalami firman Tuhan. Dan yang kedua, media Alkitab membantu memvisualkan peristiwa, konsep, tokoh yang sedang dipelajari. Nah, media Alkitab adalah sarana yang solid, dapat menjadi tafsiran atau terjemahan yang dapat dipercaya. Hampir sama seperti terjemahan bahasa lainnya, terjemahan media bisa kita gunakan untuk kita lebih menghayati lebih dalam teks atau firman Tuhan itu sendiri. Nah, dari landasan di atas, kita sama-sama sepakat bahwa kita bisa studi dengan media Alkitab dan bisa studi dari media Alkitab. Lalu, bagaimana caranya? Nah, cara studi media Alkitab harus menggunakan metode. Secara umum, kita mempelajari Alkitab dengan cara menyimak, mendalami, dan mengambil aplikasi. Itu metode yang paling umum kita gunakan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa melakukan dengan metode-metode lainnya. Di sini ada SABDA, simak, analisa, belajar, diskusi, aplikasi, atau OIA dan WWG. Bahkan metode-metode studi Alkitab yang Bapak Ibu sendiri pakai. Yang perlu kita tekankan di sini, semakin kuat dasar pemahaman kita terhadap alat studi Alkitab, semakin mudah kita mengadaptasi studi bermedia ini. Nah, ini yang masih fresh dan masih terbaru ya. Jadi hari Rabu kemarin, Sabda MSI baru saja melesaikan bedah Paskah menurut Lukas, dan saya juga mengikutinya. Saya ada di bedah Paskah 4 dan dimoderasi oleh Ibu Evi. Halo Ibu Evi. Jadi sini saya akan bercerita bahwa ya senang gitu bisa ada di kelas ini gitu. Di sini saya juga belajar hal baru, bagaimana ini metode yang digunakan adalah metode 2 jalur yang sudah disinggung Mbak Roma tadi sebagai moderator juga di awal tadi, bagaimana kita membandingkan ada jalur teks dan ada jalur visual gitu. Tapi saat ini akan membahas bagaimana kesannya di jalur visual gitu. Nah, ini adalah hasil penggalian saya. Jadi pada saat itu kelasnya berjalan dengan baik. Setiap hari admin mengirimkan rencana baca hari ini akan membaca pasal berapa. Kemudian visualnya kita bersama-sama menonton video yang dari Lumo gitu. Jadi kita melihat videonya, terus kita melihat kata, frasa atau peristiwa apa yang berkesan. Nah, di sini saya berkesannya itu tertarik dengan yang Yesus pas jalan menuju penyalipan gitu, di mana ada bertemu dengan perempuan. Terus saya mengapa memilih peristiwa itu ya karena ingin tahu gitu mengapa Yesus meminta perempuan untuk menangisi dirinya sendiri dan anak-anak mereka gitu. Dan ini menarik gitu Bapak Ibu kalau belajar dengan media gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana gambarannya, bagaimana rasanya, situasi, latar belakang dan lain sebagainya di peristiwa itu. Jadi terlihat seperti apa ya? Seperti nyata gitu. Jadi jika kita melihat tentang visualnya gitu. Ya, itu Bapak Ibu contoh hasil penggalian saya secara visual. Saya juga belajar dari penggaliannya teman-teman semua, jadi bisa membaca dari khususnya PML 4, jadi itu sangat memberkati itu. Nah, selanjutnya kita akan mendengar lebih lanjut studi bermedia Alkitab in action. Jadi dalam pengalaman nyata, bagaimana sih studi bermedia Alkitab? Nah, saya undang Saudari Roma untuk bisa menyampaikan sharingnya. Oke, suaraku kedengaran nggak? Dengaran, jelas sekali. Oh ya, sorry. Ya, Bapak Ibu, thank you Kak Pio. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa di sini ada yang sudah mengikuti kelasnya kemarin, yang sama-sama kita punya kesempatan untuk belajar dengan metode yang baru. Nah, kalau kita bilang studi, berarti kita membutuhkan metode kita belajar Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada tanggal akhir bulan Maret kemarin 31 sampai baru Rabu kemarin selesai, itu kami mengadakan
Sabda Biblical Engagement, yaitu kelas bedah Paskah menurut Injil Lukas. Dan kalau Bapak Ibu yang mengikuti kelas-kelas MLC, kelas ini diadakan per 2 bulan sekali khususnya untuk bedah kitab. Dan kemarin yang mengikuti lebih dari 100 orang. Nah, dalam bedah kitab ini berbeda seperti biasanya, karena kalau bedah-bedah kitab sebelumnya kami lakukan dengan metode teks, dan biasanya ada metode SABDA yang kami lakukan. Dan kali ini di dalam bedah Paskah ini kami lakukan metode 2 jalur, yaitu jalur teks klasik dan juga jalur visual atau media. Nah, kenapa kita lakukan metode ini untuk belajar sesuatu yang baru di bedah Paskah ini? Karena kesini sebenarnya kita lihat gitu, ternyata proses teks dengan otaknya dan cara orang melihat visual dengan matanya itu mungkin yang didapatkan berbeda. Jadi itu alasan kita lakukan bedah kitab menurut Injil Lukas ini. Dan selama 1 minggu kelas berlangsung, saya lihat ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin tadi ada sama Ibu Dernita ya bersaksi tadi ya. Ini awam sekali, bahkan nggak pernah dipikirkan ternyata film bisa digunakan untuk belajar Alkitab, menggali Alkitab. Nah, selama ini mungkin dilakukan untuk sarana hiburan saja gitu atau entertainment belaka saja gitu. Tapi dari testimoni peserta kemarin baru memberikan testimoni, saya membaca testimoni itu, ketika mereka menggali video yang dilakukan video Lumo, saat itu kita pakai untuk menonton film dan menemukan insight Paskah di dalamnya dan membandingkannya juga dengan jalur teks, ini sangat melengkapi. Dan ketika di-compare dari jalur teks dan jalur media itu sangat melengkapi penggalian. Memang butuh waktu agak lama dibanding bedah kitab sebelumnya karena kita menggali dari 2 jalur ini. Tetapi saya melihat dari hal-hal detail yang kemungkinan nggak ada di dalam teks gitu bisa didapatkan secara visual gitu, seperti warna yang dikatakan Nehemia, seperti visualnya, gerakan atau situasi yang terjadi saat itu gitu. Ketika kalau saya kemarin menggali tentang keledai muda gitu yang ditunggangi Yesus untuk masuk ke Yerusalem, ternyata di teks dikatakan hanya keledai muda. Ketika saya lihat video Lumo, ternyata itu kecil sekali keledainya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa dibandingkan dan ini bisa menguatkan penggalian bersama. Dan syukur sekali gitu, ada beberapa juga ini yang memberikan testimoni di sini dari ini kalau Bapak Ibu lihat di layar ada Ibu Billy, ada Ibu Pak Mariano. Kalau saya bacakan dari testimoni mereka dikatakan dengan visualisasi dalam video, saya bisa membandingkan apa yang saya bayangkan dengan apa yang disajikan dalam video. Pak Mariano juga berkata demikian. Cara penggalian ini menuntut saya memperhatikan dengan lebih jeli setiap video tentang Yesus yang di-share. Dan ternyata di dalam video saya banyak sekali mendapatkan berkat hal-hal yang menguatkan dan memperteguhkan teks Alkitab. Jadi ini beberapa testimoni dari lebih dari ratusan yang mengikuti kelas bedah Paskah ini, dan puji Tuhan gitu baru kemarin selesai dan kita bisa mendapatkan satu metode yang baru untuk kita menggali Alkitab. Jadi ini pengalaman saya dalam memoderasi kelas dan beberapa testimoni dari rekan-rekan yang ada. Gitu, Kak Pi. Wow, keren sekali. Ini satu yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana dengan media bisa melihat detail-detail yang istilahnya di teks mungkin nggak tertulis gitu, tapi dengan media kita bisa melihat itu tadi yang dikatakan Mbak Roma tadi, bagaimana ada detail-detail khusus yang bisa melengkapi kita untuk berstudi Alkitab gitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengar pengalaman studi bermedia dengan komik. Silakan ya. Ya, ini nggak kalah keren dan nggak kalah asiknya ya Bapak Ibu. Kita ber-PA dengan komik. Jadi ini berlangsung di Instagramnya Sabda Komik. Jadi Bapak Ibu yang belum follow silakan follow agar bisa mengikuti PA ini gitu. Jadi ini kita PA dari buku komik Kristus 11 yang berjudul Anak Domba Allah dan Kristus 12 yang berjudul Sang Raja itu. Jadi kita akan ber-PA dari hari Senin kemarin sampai tanggal 30 April nanti. Kita akan ber-PA bersama di Instagram Sabda Komik dan kita menggunakan metode WWG itu. Jadi ini adalah contoh ya. Ini adalah hasil penggalian dari teman-teman, tetapi lebih jelasnya lagi silakan Mas Nikos untuk sharing pengalamannya. Ya, oke. Ya, thank you. Ya, ini
jadi satu pengalaman yang unik. Memang bukan pertama kali sebenarnya saya mengikuti PA dengan metode dengan sarana gambar atau video ya. Tapi kali ini kan gambar komik ya. Sebenarnya bukan pertama kali sih. Cuma yang dari sini tuh saya merasa keunikan tersendiri gitu. Karena kalau dulu waktu mungkin masih kuliah ada mata kuliah mungkin movie interpretation atau novel interpretation atau comic interpretation even. Bahkan hal semacam itu dipelajari di dalam kelas-kelas kuliah gitu. Tapi ketika di Sabda ini menyediakan PA dengan komik, ini pakainya komik Kingston ya, tadi sudah dijelaskan sama Nehemia, itu saya merasa unik gitu, karena biasanya komik saya baca ya hanya sebagai entertain saja gitu, tapi ketika membaca komik yang ini, apalagi ini mendekati Paskah, momennya sangat pas. Nah, jadi momennya pas sekali, jadi mendalaminya jadi ngena gitu. Pertama sih saya menyoroti rotinya sebenarnya. Jadi itu yang bikin unik, karena biasanya saya karena nonton film Yesus gitu ya. Jadi roti yang dipakai kan lingkaran. Nah, di sini lebih ke lonjong gitu. Jadi mungkin ada sisi-sisi budaya, culture yang memengaruhi ilustratornya atau autornya sehingga membentuk rotinya seperti itu gitu, atau cawannya seperti atau piringnya seperti itu, atau mungkin bentuk meja dan sebagainya. Cuma di sini memperkaya saya karena di situ unik, sehingga saya dari situ mungkin kalau bagi beberapa orang mungkin itu sebagai pintu masuk ya untuk bisa mendalami lebih lagi situasi atau kondisi atau suasana yang digambarkan di momen ini perjamuan terakhir ya, The Last Supper gitu. Jadi dari situ saya coba akhirnya membuka halaman-halaman berikutnya, bahkan sampai ketika Tuhan Yesus ditangkap misalnya, itu merasakan ke suasana sih lebih tepatnya, suasana dan juga mungkin rasa mencekam ketika Tuhan Yesus dikepung banyak orang yang mau menangkap dia gitu. Lalu juga bahkan kesunyian ketika Tuhan Yesus berdoa. Terus kekecewaan Tuhan Yesus ketika mendapati para muridnya diajak berdoa kok malah tidur gitu. Nah itu juga jadi pelajaran yang saya dapatkan. Mungkin nggak semua langsung dapat satu gitu, tapi partly melalui beberapa bagian di dalam panel ataupun beberapa bagian di dalam halaman yang mana itu juga merujuk ke ayat Alkitab. Kalau Bapak Ibu nanti baca komiknya itu ada di bawah itu ada ayat referensi gitu. Jadi bukan serta-merta hanya melihat komiknya saja gitu. Itu sih yang membuat PA ini menurut saya unik dan juga menyenangkan. Jadi saya dorong untuk Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu punya teman atau punya anak atau punya keponakan atau kaum muda yang ada di gerejanya masing-masing, ayo join di PA komik ini. Mumpung lagi Paskah dan ikutinya nggak ribet-ribet banget, karena yang di-require, yang dipersyaratkan hanya apa yang kesannya kamu dapatkan. Tadi topiknya Working with God, WWG, metodenya. Jadi ya, apa yang menjadi kesan bagi saya dalam panel-panel ini, dalam halaman-halaman ini, sehingga dibagikan begitu saja. Saling memberkati, kita juga terberkati, sehingga yuk kita sama-sama PA di Sabda Komik. Gitu. Luar biasa. Nah, yang selanjutnya juga tidak kalah menarik kalau tadi kita melihat cara berstudi Alkitab, cara berstudi media Alkitab dengan media video, komik. Nah, selanjutnya kita akan melihat animasi bisa apa ini? Nah, presentasi selanjutnya kami undang Ibu Evi untuk menyampaikan sharing studi bermedia Alkitabnya. Silakan. Oke, terima kasih Pio dan Nehemia. Ya, untuk studi Alkitab video komik ini sangat menarik ya, karena kalau tadi dikatakan dengan studi Alkitab bermedia itu kita bisa menggunakannya untuk segala usia, segala umur, termasuk anak-anak nih ya, karena memang anak-anak itu cara belajarnya lebih banyak ke visual ya, terutama anak-anak untuk era sekarang ini, generasi beta dan juga generasi alpha terutama ya. Dan di sini saya sendiri ya, ini pada waktu momen Paskah saya menggunakan metode untuk belajar Alkitab itu menggunakan video komik dari Kisah Kasih Abadi. Ini video komik dari Kingston Comic ini yang dalam waktu 17 menit menceritakan kejadian kisah penciptaan sampai dengan ketika Wahyu gitu ya. Dan dalam waktu 17 menit itu saya mengajak anak-anak untuk memperhatikan
memperhatikan film yang ditonton, mereka memperhatikannya dengan sangat seksama, ya. Mereka melihat dengan sangat detail karena sebelumnya saya memberikan metode kepada mereka untuk belajar, tidak hanya menonton. Ini bukan hiburan ya, ini kita sama-sama belajar gitu ya. Saya minta mereka memperhatikan secara detail setiap hal yang menarik perhatian mereka dari film yang ditunjukkan, ya, ekspresinya kah, suaranya kah, gitu ya. Bahkan perasaan yang waktu muncul ketika mereka sedang menonton adegan tertentu. Lalu saya minta mereka untuk mencatatnya. Ya. Lalu setelah itu film ini selesai, ya, saya berikan satu ayat dulu kepada mereka dari Yohanes 3:16, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Dan ketika itu saya membagi mereka ke dalam kelompok. Di dalam kelompok itu mereka sharingkan kesan yang mereka dapat, pelajaran yang mereka dapat dari menonton film tersebut. Lalu dari perwakilan kelompok mereka akan men-sharingkan di hadapan teman-temannya apa yang sudah mereka dapat dari film tersebut. Dan bersyukur sekali itu menjadi satu momen perayaan Paskah yang sangat bermakna bagi mereka, karena kebanyakan berkata baru kali itu mereka tahu bahwa sejak kejadian manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan Kristuslah yang membawa mereka kembali kepada Bapa, gitu ya. Itu saya juga merasakan momen keharuan yang luar biasa, gitu ya, bahwa mereka cepat sekali nangkep ini buru-burunya cerita kisah penciptaan itu berapa tahun, gitu ya. Dan dalam waktu 17 menit ini mereka bisa melihat satu rangkaian rencana Allah yang luar biasa bagi hidup mereka, gitu. Itu satu momen yang sangat berharga yang dengan studi bermedia Alkitab, ya, dengan media multimedia visual ini, ya, audio visual ini, mereka bisa menangkap dengan lebih cepat, gitu. Dan di video ini pula ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda ketika memutarkan animasi, gitu ya. Ketika acara selesai kami berdoa dan anak-anak banyak juga yang menyatakan membuka hati mereka untuk Kristus, dan juga para remaja mereka lebih mudah lagi bisa masuk kepada firman Tuhan ketika mereka belajar Alkitab melalui media audiovisual ini. Yaitu pengalaman yang bisa saya sharingkan, Pio dan Nehemia, dan diharapkan bisa digunakan ya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa digunakan dalam berbagai umur, ya, untuk media studi bermedia Alkitab ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Luar biasa. Nah, demikianlah pengalaman studi bermedia Alkitab in action. Nah, saya harap pengalaman-pengalaman tersebut menjadi testimoni Bapak Ibu Saudara sekalian untuk lebih yakin lagi. Kalau tadi kita sudah melihat landasannya, ada 3, menjadi sarana, memvisualisasikan, dan menjadi mendengar pengalaman-pengalaman bagaimana studi bermedia Alkitab. Dengan cara apa kita berstudi Alkitab. Nah, kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah studi bermedia Alkitab menjadi motor atau penggerak untuk belajar Alkitab. Media menjadi cara tunggal atau akses poin utama atau pertama untuk terhubung dan belajar firman Tuhan. Demikianlah presentasi dari kami. Kami harap Bapak Ibu Saudara sekalian belajar sesuatu yang baru. Kami pun belajar sesuatu yang baru. Dan kiranya presentasi ini menjadi berkat. Oke, mari berstudi Alkitab bersama. Yeah. Ya, ini adalah kontak dari kami, jadi silakan Bapak Ibu jika ingin memiliki bahan-bahan yang ada atau mengikuti update-update terbaru dari kami, silakan menghubungi kontak tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.